Perkenalkan, saya Luki dari PT Bumipa Medica Indonesia. Kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa instrumen yang selalu ada di dalam set bedah. Di antaranya adalah needle holder atau disebut juga nulfooder atau pemegang jarum. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai gunting bedah. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang produk needle holder. Needle holder kali ini saya tampilkan dengan dua jenis, yaitu satu non TC dan satu TC atau tungsten carbide. Sedangkan ukurannya itu ditentukan oleh kebutuhan. Apabila operasinya dalam, itu dengan menggunakan ukuran yang lebih panjang. Kemudian bagian dalam tubuh manusia itu ada beberapa organ. Apabila organ tersebut membutuhkan benang dan jarum halus, tentunya harus menggunakan needle holder yang lebih halus. Ini adalah tipe Crailwood, sedangkan yang besar ini adalah tipe Mayo. Tipe Mayo banyak digunakan pada operasi obstetri dan ginekologi, dan untuk menutup pada bagian fascia ataupun otot. Untuk nulfooder itu sendiri, selain besar dan medium size, kita ada yang lebih kecil lagi, biasa digunakan untuk operasi plastic surgery. Contohnya adalah yang Halsey. Ini modelnya tidak berbodi lurus tetapi bengkok. Ini ada style tersendiri, beberapa dokter mencintai dengan model yang bungkuk, salah satu ring handle-nya. Ini di sini ada yang lurus, sama ini untuk plastic surgery. Berikutnya kami kenalkan, di sini ada needle holder micro. Ini ada dengan with catch dan ada yang without catch. Kemudian ujung dari pemegang jarum itu sendiri ada yang berbentuk lurus dan ada yang bentuk curve. Berikut saya ingin memperkenalkan beberapa jenis gunting. Gunting di sini ada yang berjenis TC, ada juga yang non TC. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan untuk apa itu surgical scissors. Surgical scissors adalah gunting yang diperuntukkan membantu jalannya operasi tetapi tidak untuk jaringan. Surgical scissors diperuntukkan misalnya untuk memotong benang, memotong bahan-bahan bantu operasi seperti kasa, mungkin tampon ataupun drain. Itu kita menggunakan yang jenis-jenis seperti ini. Sedangkan untuk angkat jahitan kita bisa menggunakan model leader, Spencer stitch. Di sini ada kaitnya. Kemudian untuk rawat luka ataupun sedikit untuk membantu ada jaringan atau benang yang untuk dipotong kemudian menusuk pada bagian bawah kulit, kita sometimes membutuhkan yang berbentuk curve dan satu sisi adalah runcing, satunya adalah blunt atau tipe blunt, curve and blunt. Kami selanjutnya ingin menjelaskan mengenai gunting jaringan. Di sini gunting jaringan mulai dari tipe Mayo, Metzenbaum, Parametrium atau gunting Sims. Kemudian di sini ada gunting tali pusat, gunting Bush, dan di sini gunting episiotomi. Gunting episiotomi ada ukuran 14 dan ukuran 21. Kembali lagi saya jelaskan untuk gunting jaringan. Gunting jaringan di sini kami memperkenalkan ada tipe Mayo. Di sini ada yang non TC dan ada yang TC. Gunting Mayo dikhususkan untuk jaringan padat pasca SC pertama atau kedua, ketiga. Pada umumnya terjadi jaringan parut. Kalau terjadi jaringan parut, kita tidak bisa menggunakan gunting jaringan tipe Metzenbaum karena dia tidak kuat. Bukan guntingnya tidak tajam, tapi bukan kapasitasnya. Selanjutnya adalah untuk gunting jaringan. Di sini ada tipe Metzenbaum yang sangat dikenal oleh teman-teman di kamar bedah. Pada gunting jaringan tipe Metzenbaum, kami ada yang berjenis TC, ada yang non TC. Selain itu ada juga yang wave cut.
Selanjutnya, saya ingin menjelaskan beberapa jenis gunting jaringan. Di antaranya adalah tipe Metzenbaum. Kemudian ada tipe Mayo Lexer. Kalau yang ini adalah Mayo standar, di sini ada Mayo Lexer. Kalau tipe yang ramping di sini adalah Metzenbaum. Sedangkan Metzenbaum sendiri masih dibagi lagi dari karakter bodinya. Satu adalah yang standar, ini agak gemuk, kemudian yang tipe Vino. Tipe Vino adalah tipe yang ramping. Gunting Metzenbaum secara ukuran panjangnya dari mulai ukuran 14, kemudian 18 dan 20 cm. Di atasnya adalah 23 dan 26 cm. Kapan digunakan ukuran 14? Yaitu operasi yang superficial atau di permukaan, dan yang kedua adalah untuk operasi-operasi pada anak-anak atau bayi. Selanjutnya saya ingin jelaskan gunting-gunting yang khusus untuk obstetri dan ginekologi. Di sini pada set partus kami membutuhkan gunting yang khusus, yaitu gunting episiotomi yang bentuknya angle dengan satu sisi side ini adalah tebal. Ini adalah tujuannya untuk melindungi kepala bayi. Yang kedua adalah gunting tipe Bush. Ini adalah gunting untuk tali pusat. Dan di sini diperlukan gunting Mayo apabila pada partus spontan pada perinia akan dijahit, kita membutuhkan gunting untuk memotong benang sisa jahit. Kemudian kita bicara ini adalah untuk soal partus. Apabila kita mengerjakan operasi dengan sistem terbuka artoseksio ataupun operasi laparotomi yang lainnya, kita membutuhkan gunting yang lebih panjang. Di sini kita menggunakan contohnya adalah tipe Sims, panjangnya 23 cm. Sedangkan gunting Mayo di sini ada dua, ada yang non TC dan TC. Ini adalah pilihan, terutama saya sarankan untuk tipe Mayo untuk membuka fasia. Untuk selanjutnya otot tidak perlu kita menggunakan gunting. Dalam menyediakan preparasi instrumen bedah pada khususnya, yang paling sering terjadi adalah tujuannya berhemat. Namun ada beberapa hal yang harus diingat. Kita berhemat itu tujuan utama, tetapi tetap harus mengingat fungsi masing-masing gunting. Kalau kita memaksakan gunting halus untuk menggunting jaringan kasar, otomatis gunting tersebut akan rusak. Cepat rusak, tidak sesuai pada waktunya. Gunting ini harusnya secara aktif digunakan sehari 5 kali, itu 3 tahun akan dia bertahan ketajamannya. Sekali lagi, gunting-gunting seperti ini tidak bisa diasah ya. Yang kedua adalah needle holder. Needle holder di sini harus disediakan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Jangan sampai memaksakan gunting sekecil ini untuk digunakan pada jaringan padat dan keras, karena akan rusak. Memang kalau menyediakan hanya 2 ukuran saja itu bisa, tetapi ada keterpaksaan dari alat tersebut digunakan, sehingga fatalnya adalah alat-alat semakin cepat rusak. Jadi pilihlah pada orang-orang yang mengerti kalau belanja, sehingga diarahkan supaya tidak terjadi pemborosan. Dari sekian banyak alat yang dibutuhkan di kamar operasi, terutama instrumen, itemnya sangat banyak sekali. Namun yang sangat fragil dan harus sangat dijaga adalah jenis gunting dan nalfuder. Di sini seringkali orang mengeluh adanya timpul, tidak tajam, nalfuder tidak menggigit. Nah, ini membutuhkan perilaku khusus pada saat digunakan dan setelahnya. Tadi sudah saya jelaskan kapan menggunakan ukuran A, B, C, D. Kemudian untuk gunting pun demikian. Setelah itu adalah cara merawat alat agar alat itu awet tahan lama. Tadi sudah dijelaskan kapan menggunakan tipe Mayo, Metzenbaum, dan lain sebagainya. Sekarang adalah proses perawatannya. Jangan sekali-kali menggunakan cara menumpahkan segala macam alat dalam satu tray pada saat merendam. Gunting harus dipisahkan, kemudian
dibuka secara terpisah. Pada saat menumpuk harus kondisi tertutup, dibawa ke CSSD, kemudian dibuka, baru dituang air, kemudian larutan untuk disinfeksinya. Jangan sekali-kali menuangkan larutan disinfeksi masih murni, belum dilarutkan, karena jika terlalu asam akan membuat korosif. Walaupun standarnya di situ boleh digunakan untuk ini itu dan lain sebagainya, tetap harus dilarutkan sesuai dengan aturannya. Misalnya 20 cc dalam 2 liter air. Ada aturan-aturan masing-masing merek berbeda. Tolong diperhatikan agar alat-alat Anda tetap terjaga awet sesuai dengan aturan yang berlaku pada instrumen-instrumen tersebut. Perlakukan berbeda dengan model hak, pinset, ataupun klem. Kalau hak itu bisa berlangsung sampai seumur hidup. Mungkin saya sudah usur, meninggal, alat itu tetap bisa digunakan, tidak akan pernah rusak. Klem pun demikian, pinset pun demikian, asal penggunaannya adalah tepat guna. Kali ini karena saya topiknya adalah gunting dan needle holder, perhatikan tata cara pada saat mau mencuci dan mensterilkan kembali. Packing dengan rapi, jangan sampai tertimpa, karena kalau tertimpa ada goresan, gesekan pada bagian tajamnya, ini akan menimbulkan dia cepat tumpul. Kira-kira demikian. Kembali lagi, untuk awet adalah cara perawatannya yang benar, kemudian mendapatkan alat yang baik. Rata-rata alat-alat produk Jerman adalah salah satu pilihan dari para customer kami, diantaranya adalah Amnotech. Lebih tepatnya kami menyediakan konsultasi agar semua vendor mendapatkan solusi dari setiap kesulitan pemilihan alat. Ini kami terbuka lebar untuk diskusi tentang alat laparotomi itu sendiri, apakah dibutuhkan oleh bedah umum atau bedah digestif, ataupun diperlukan oleh dokter obstetri dan ginekologi. Tentunya ukuran alat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh bedah umum. Untuk itu kami perlu diskusi lebih lanjut tentang kebutuhan dari rumah sakit tersebut untuk mendapatkan harga yang pas sesuai dengan kebutuhan, kemudian ukuran yang sesuai. Dan ini memang salah satu yang kami jual dari PT BMI atau Bumipka Medica Indonesia, adanya keterbukaan untuk diskusi dengan segala hal, apakah itu mau demo ataukah hanya online. Kami siap melayani Anda semua. Terima kasih. Apabila membutuhkan diskusi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di nomor di bawah ini atau download katalog kami di website yang tersedia.